Welcome to my channel. Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali di CBH dan juga selamat menanti pertandingan besok, pertandingan sangat penting dalam kualifikasi Piala Dunia round keempat lawan Irak, pertandingan kedua dari dua laga yang dijadwalkan, di mana di laga sebelumnya kita harus mengakui tangguhan dari tuan rumah Arab Saudi di sini di belakang gua di Stadion King Abdullah Sport City, dan tentunya besok kita dihadapkan pada sebuah pertandingan yang sangat menentukan setelah begitu panjang perjalanan kita dari round 1, dan besok akan menjadi judgment day. Apakah kita akan bisa melanjutkan nafas kita, ya setidaknya kita jangan kalah. Ya, kalau imbang kita masih ada peluang untuk masuk round 2 meskipun itu juga berat. Atau round 5 maksud gua. Kalau menang kita hampir pasti mengunci putaran berikutnya, tapi masih ada juga untuk lulus otomatis, tapi berat ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kalah gimana? Kalau kalah ya kita sudah pasti gugur, jadi selesai mimpi kita untuk lolos ke Piala Dunia tahun depan. Untuk agenda persiapan timnas ini akan menjadi video gue yang berikutnya, yang terakhir soal kesiapan dari skuad Garuda H-1. Saat ini gue rekam jam 13.45 waktu sini. Jadi ditambah 4 itu jam 16.45, jam 5 kurang seperempat lah waktu Indonesia Barat ya, sore. Mungkin kalian nonton ini sudah memasuki menjelang maghrib. Gue akan update sedikit soal situasi agenda timnas. Pertama tadi dilangsungkan konferensi pers dijadwalkan sebenarnya jam 11.30. Jadi jam 11 itu segmennya Irak, dihadiri oleh Graham Arnold. Lalu setengah jam kemudian jam setengah 12 itu sesinya tim nasional kita. Dan kemudian nanti sekitar jam 7 malam itu sesi official training terakhir menjelang menghadapi Irak ya, jadi latihan resmi terakhir. Jadi gue sengaja nunggu di sini di The Village, di mall yang paling dekat dengan stadion, sambil nunggu nanti mendekati malam untuk kita akan merapat untuk melihat juga kesiapan dari para pemain kita dan juga pelatih. Belum tahu apakah ada doorstop atau enggak. Yang pasti kita kembali ke konferensi pers tadi, di mana Patrick Kluivert diberondong sejumlah pertanyaan. Sayang gua nggak dapat kesempatan untuk bertanya, tapi nggak ada masalah. Gua akan beberkan di sini beberapa standing point kunci yang dilontarkan oleh coach Patrick Kluivert. Yang pertama, konferensi pers dibuka dengan statement dari Patrick Kluivert, dan by the way ditemani sama Kevin Dix ya, dan ini sesuai dengan perkiraan gua di video sebelumnya bahwa Kevin Dix yang akan menemani konferensi pers kali ini. Jadi Patrick Kluivert mengatakan bahwa hasil kemarin bukanlah hasil yang kita inginkan, dan besok juga bukan pertandingan yang mudah. Jadi intinya skuad ini harus siap-siap, dan kita dibilang begini, kami sudah siap dan kami harus menang besok gitu, karena memang seperti yang gue sebutkan tadi, satu-satunya jalan untuk kita bisa bertahan adalah minimal seri, dan kalau bisa menang. Seri pun kita sangat sulit ya, karena kita berharap Irak kalah di laga berikutnya menghadapi Saudi dengan skor atau margin lebih dari 1 gol. Ini pun tergantung kita kalah dari Irak. Intinya kita repot lah kalau sampai seri apalagi kalah. Jadi ya itu sebuah kalimat template sebenarnya yang pasti akan dilontarkan oleh setiap pelatih yang akan bertanding. Nah, yang menarik adalah ada salah satu wartawan yang bertanya soal planning atau strategi yang ditampilkan rencananya oleh Patrick Kluivert, dan dia mengatakan rasanya it's crazy if I reveal my strategy now gitu. Besok akan bisa dilihat setelah pertandingan apa yang akan saya lakukan gitu. Ya, memang benar juga sih. Jadi nanya strategi sebelum pertandingan itu, apalagi secara belatan gitu ya, secara vulgar, yang nggak akan mungkin dijawab oleh pelatih seperti itu ya. Dan dia bilang, kalaupun saya punya strategi ini masih akan saya simpan dan besok akan saya tunjukkan, seperti itu. Kemudian
soal salah satu wartawan juga, rekan gue juga, dari bola.com, dia bertanya mengenai kemungkinan dipasangnya Justin Hubner dan Rizky Ridho. Ini kan terkait dengan komposisi pemain kemarin yang bikin kita semua kaget ya. Bahkan ada salah satu info A1 juga yang mengatakan bahwa federasi ini juga kaget ya dengan apa ya, dengan komposisi yang ditampilkan. Dan ada rumor, bukan rumor sebenarnya, ini ada statement yang mengatakan bahwa mereka bahwa para pelatih Belanda ini beralasan mereka nggak enak untuk kalau menampilkan semua pemain diaspora gitu. Jadi makanya dia menaruh Beckham Putra, kemudian Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, dan juga Mark Locke ya. Walaupun Mark Locke hitungannya kan dalam tanda kutip bukan pemain bukan pemain lokal gitu, pemain diaspora. Gue bukan membeda-bedakan, tapi ini pernyataan yang gue dengar. Sebenarnya ini adalah sebuah alasan yang lebih kayak excuse sih, karena kan kita sepakat ya kalau kita tidak membedakan para pemain itu baik lokal maupun juga diaspora. Ya kalau memang yang berkompeten itu pemain siapapun itu, ya mainkan aja gitu. Kita nggak akan lihat dia dari A, dari B, dari C, mau semuanya pemain diaspora maupun semuanya pemain Super League pun kalau memang deliver hasilnya positif, ya kita nggak akan mempermasalahkan kan gitu kan. Kita udah sepakat semuanya ini WNI kan, seperti itu. Nah tapi ya kita nggak tahu. Jadi sebenarnya aku pengen tanyakan ya, apakah Anda memilih pemain itu ada pengaruhnya dia pemain diaspora atau enggak gitu. Karena ini yang gue dengar. Nah ini sayang gue nggak dapat kesempatan bertanya. Malah mayoritas yang dikasih itu lucunya adalah wartawan dari Irak gitu. Sementara dari Indonesia cuma 3 orang, dan itu pun hanya satu yang mendapat kesempatan gitu. Ini satu cerita aja di dalam ruang konferensi pers biar teman-teman tahu. Oke, terkait dengan satu info yang mungkin bisa gue share, dan ini paling penting dan mungkin paling kalian tunggu-tunggu adalah soal kebugaran pemain. Kalau Ole kalian sudah bisa ngeliat sendiri kemarin, sudah bisa main 10 menitan kalau nggak salah, atau 15 menit gue lupa. Pokoknya di pertandingan lawan Saudi dia main lumayan lah di babak kedua akhir. Dan soal apakah dia bisa starter atau enggak, tetap menurut gue kecil kemungkinannya. Tapi mungkin dia akan bermain lebih banyak lagi tergantung situasi dan kondisi. Seperti yang sering gue simulasikan, mungkin kalau kita menang dari Irak atau unggul, bisa jadi Ole nggak akan main atau mungkin sebentar banget. Tapi kalau let's say kita ketinggalan 1-0 atau ketinggalan 2-0, 2 gol, mungkin babak kedua awal dia bisa aja langsung dimasukkan, karena kita tetap butuh force, butuh ketajaman di lini depan. Nah, ini masih kita tunggu. Maaf. Pada official training di sini di belakang gua, seperti apa kesiapan dari Ole Romney. Nah, siapa lagi yang yang diterpa isu ya? Martin Paes sih kelihatannya sudah hampir fit 100% ya, dan kemarin juga tampil sangat luar biasa. Mungkin Calvin Verdong. Nah, ini yang kalian pasti tunggu-tunggu, dan gue dapat statement Super A1. Bukan dari Patrick Kluivert tapi dari Kevin Dix, yang gue sempat sedikit bukan doorstop lah, tanya sedikit setelah sesi konferensi pers selesai. Gue deketin dan gue tanya langsung, how is Verdong? Dan ini jawabannya, dia bilang, he's doing fine. Itu jawaban yang terlontar dari bulutnya Kevin Dix. Ya kita berharap tentunya Kevin Dix bisa tampil, bisa fit enough untuk bermain pada laga besok. Tapi sekali lagi nanti sore menjelang malam bukan sore, kita akan pantau lebih dekat lagi. Kita update lagi kondisi terakhir dari Calvin Verdong. Ya mudah-mudahan gue bisa dapat, dan gue akan usahakan dapat gambar yang update supaya kita mungkin bisa menganalisa. Karena kemarin kita beberapa kali kan berhasil juga menganalisa situasi oleh Romney, di mana dia saat pemanasan terpisah, tapi begitu jogging dia gabung. Artinya kan memang ada sesuatu, tapi ya rasa-rasanya nggak ada peluang dia untuk main, dan terbukti dia main sekitar 15 menit seperti yang gue sampaikan tadi di awal. Soal terakhir sebelum gue tutup, soal penonton ini juga menjadi concern dan menjadi pertanyaan salah satu wartawan yang juga kebetulan rekan gue. Patrick Kluivert mengatakan, ya intinya dia tahulah cerita soal kemarin itu, soal di pintu luar stadion ini ya, di sini di G3. Jadi fans itu masuk dari G3, tapi kemudian ditutup gitu ya.
ini kloter yang terakhir. Kalau awal-awal tuh masih aman. Makanya gue bilang di video gue sebelumnya, buat teman-teman fans itu datang secepat mungkin. Kalau perlu 5 jam, kalau perlu 6 jam, ya. Kalau perlu mungkin ya jangan nginep sih, jangan ya. Kalian bisa nunggu nih di The Village ya untuk ngadem dulu, mungkin jam 6, jadi sekitar 5 jam sebelum kick off itu bisa datang gitu. Langsung meluncur ke sana naik taksi atau apa. Itu tadi supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena kalau kemarin dari pengalaman gua datang agak lumayan awal, 4 atau 5 jam sebelumnya, itu relatif aman, kita bisa masuk nggak ada masalah. Tapi setelah itu yang mendekati 2 jam atau 1 jam sebelum pertandingan itu yang menjadi masalah ya. Walaupun tentunya kita juga minta nih dari PSSI untuk ya menegur lah atau menotis apa yang terjadi di lapangan kemarin jangan sampai terulang di situasi besok ya teman-teman semua. Untuk sementara gua update ini dulu, nggak usah terlalu panjang lebar. Kalau ada yang menarik lagi gua akan share ke kalian. Terima kasih, stay safe dan tetap sisakan ruang untuk ikhlas. Adios.